pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang kami hormati, Ibu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional beserta jajarannya, Deputi Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya, rekan-rekan dari Kementerian Keuangan, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kami mulai, pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang kami hormati, ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Mungkin agak berbeda dengan era APBN tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Tadi Ketua sudah menyampaikan bahwa era APBN ini adalah era APBN yang disusun oleh pemerintah saat ini, tetapi akan dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya. Karena itu kami dari awal menyampaikan ini posisinya agak sedikit awkward, karena itu kami sangat membuka semua kemungkinan agar pembahasan dari era APBN ini bisa dihasilkan sebuah era APBN yang baik untuk sama-sama kita semua. Karena ini tentu dari pemerintah yang sekarang agak sulit untuk datang dengan angka atau figure yang pasti yang memang itu cocok dengan di pemerintahan berikut. Jadi karena itu masukan pandangan dari Bapak Ibu semua ini akan menjadi sangat penting dan kami akan sangat terbuka mengenai ini karena ini akan sangat menentukan postur kita. Kecuali nanti jika ingin dibahas lagi di dalam APBNP yang tentu saja itu bisa dilakukan di 2015. Dengan catatan itu mungkin saya akan mulai dari slide pertama, slide halaman 4. Angka-angka yang kami sampaikan di dalam asumsi ini adalah angka-angka yang konservatif. Kami katakan konservatif ini hanya berdasarkan analisis dari perkembangan dan inilah nanti jika ada hal-hal yang ingin dibahas atau dianggap perlu dipandang untuk dirubah, tentu kita akan terbuka terhadap ini. Jadi ini basisnya adalah analisis mengenai apa yang terjadi dalam perekonomian global dan domestik. Bisa dilihat di dalam slide 4 ya, bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 memang diprediksikan sedikit lebih baik dibandingkan dengan 2014, yaitu 4% dibandingkan dengan 3,4%. Perdagangan juga mulai meningkat 5,3% dibandingkan dengan 4%. Dan ini gejalanya sudah mulai terlihat dari neraca perdagangan kita yang bulan ini, artinya bulan ini diumumkan bulan ini, artinya bulan Juli, mencatat surplus sebesar 128 juta US ya Pak Kepala BPS ya. Dan ini kecenderungannya kelihatannya mudah-mudahan sampai akhir tahun akan terus membaik sejalan dengan perbaikan di dalam ekonomi global. Tetapi kami perlu memberikan catatan bahwa di beberapa negara akan ada potensi persoalan yang mungkin akan menimbulkan tekanan di dalam perekonomian di tahun 2015. Yang pertama adalah beberapa hari yang lalu kami baru mendapat informasi bahwa Amerika baru saja mengumumkan pertumbuhan ekonominya tumbuh 4,2%. Ini praktis adalah pertumbuhan ekonomi Amerika yang mungkin tertinggi di dalam 6 tahun terakhir. Ya, bahkan mungkin 7 tahun terakhir. 4,2% untuk Amerika itu tinggi sekali. Kemudian pertumbuhan penciptaan lapangan kerjanya sudah di atas 200.000. Sehingga dengan gejala ini bukan tidak mungkin Amerika akan memulai kebijakan normalisasi kebijakan moneternya lebih cepat daripada yang diperkirakan. Sehingga kita juga harus mengantisipasi bahwa tingkat bunga di Amerika itu akan mengalami peningkatan. Nah, jika tingkat bunga di Amerika akan mengalami peningkatan, maka akan ada tekanan di dalam pasar uang di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh emerging market. Ya, saya kira ini sudah mulai diungkapkan. Hal ini yang tentunya di sisi lain yang kita downside yang harus kita perhatikan. Karena jika ini terjadi, maka likuiditas itu akan menjadi lebih ketat. Nanti tentunya Deputi Gubernur dari Bank Indonesia juga akan bisa memberikan pandangan. Tentu di luar wewenang kami untuk bicara mengenai kebijakan moneter, tetapi sedikit banyak ini tentu akan berpengaruh pada kebijakan moneter di emerging market termasuk Indonesia. Di samping itu, di Tiongkok itu juga mengalami perlambatan dari pertumbuhan ekonominya yang akan membuat mungkin harga komoditas akan mengalami penurunan. Bapak dan Ibu ketahui bahwa
struktur dari ekspor kita 65% adalah energi dan commodity related. Yang ini tentu akan membuat pressure kita menjadi tidak mudah di tahun 2015. Kita masuk ke slide 5. Oleh sebab itu, inilah mungkin yang kami tampilkan. Ini adalah konsensus mengenai forecast sampai dengan bulan Agustus 2014. Economic forecasternya terdiri dari berbagai investment bank, berbagai lembaga. Rata-ratanya itu adalah 5,7%. Ya, rata-ratanya 5,7%. Institusi lain seperti Bank Indonesia itu range-nya tentu nanti Pak Deputi Gubernur bisa menyampaikan 5,4 sampai 5,8%. IMF itu 5,5% dan World Bank 5,6%. Jadi range-nya ada pada kisaran ini yang tentunya itu menjadi bahan pertimbangan kami juga di dalam menentukan asumsi makro yang kami gunakan. Tentu semua yang disampaikan di sini sifatnya adalah baseline. Jika nanti pemerintahan baru datang dengan kebijakan yang tertentu yang mungkin bisa mendorong terus, bisa saja ini kemudian didiskusikan. Tetapi yang ingin kami sampaikan adalah dengan kondisi seperti ini yang kira-kira terjadi. Nah, kami akan masuk kepada slide 7, update dari perekonomian domestik. Jika dilihat sampai dengan nilai tukar periode Januari sampai dengan 1 September 2014 itu terkuat 11.289 dan terlemahnya 12.240. Kisarannya sekarang ada pada kisaran 11.600, 11.700 ya Pak Deputi Gubernur. Hari ini mungkin mendekati 11.800. Indeksnya juga tertinggi 5.206 sampai dengan 1 September itu sudah 5.177 atau naik 19,06%. Ya. Nilai tukar kita 11.716, apresiasinya 3,74%. Inflasi kita sampai dengan Agustus itu 3,42. Jadi jika melihat ini bukan tidak mungkin sampai dengan akhir tahun itu inflasinya akan inline dengan target, bahkan bukan tidak mungkin akan ada di bawah 5,3%. Harga minyak mentah itu masih inline. Sekarang per Juli 2014 itu 104, sedikit lebih rendah. Yield dari Sun tertinggi itu adalah 8,67, itu yang kurang baik, terendahnya 7,56, per hari ini di sekitar 8,1. Slide 8, ini adalah pertumbuhan ekonomi sepanjang separuh pertama 2014 itu sebesar 5,2%, ya. Dan memang penurunan yang paling tajam itu terjadi akibat dari pertumbuhan di sektor migas. Jika dilihat di sini sebetulnya non migasnya itu tumbuh 6,3 dan 6,8% sepanjang 2013, dan memang implikasinya selalu itu terlihat dari sektor tambang yang menurun, sektor investasi juga masih mengalami peningkatan, ekspor sudah kami sampaikan. Neraca pembayaran sepanjang paruh pertama 2014 itu defisitnya 13 miliar dolar. Jika kita annualize, nanti kita perlu dengar dari Bank Indonesia, tetapi perkiraan kami itu bisa mencapai 26, dan karena ekspor sudah mulai dimungkinkan lagi untuk dilakukan dari beberapa ekspor tambang, itu mungkin sampai akhir tahun mungkin defisit dalam current account-nya bisa di bawah 26, bisa di bawah 24, sehingga isu dari current account defisit rasanya di tahun ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan current account defisit di tahun lalu yang sebesar 29 miliar dolar. Dengan gambaran seperti itu, pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang kami hormati, kami kemudian masuk kepada slide 22, ini adalah asumsi makro ini. Pertumbuhan ekonomi itu poinnya adalah 5,6%. Inflasi dengan melihat perkembangan bahwa inflasinya terkendali dan mengasumsikan tidak ada administered price, tentu semua basis dari era APBN ini adalah tidak ada administered price, terkecuali nanti jika ada kesepakatan atau ada rencana untuk menaikkan harga BBM, maka tentu inflasinya ini perlu kita lakukan adjustment. Nilai tukar itu dibuat konservatif 11.900 karena kami perlu mengantisipasi kemungkinan dari The Fed melakukan normalisasi kebijakan moneter yang akan memberikan tekanan pada nilai tukar
mungkin pada tahun 2015 11.900. Akibat dari the Fed menaikkan tingkat bunga, maka yield dari 10 tahun US Treasury juga akan mengalami peningkatan. Akibatnya yield dari government bonds kita juga akan mengalami peningkatan. Sehingga di dalam tahun 2015 asumsinya adalah 6,2%, ICP 105, sedangkan untuk lifting dan gas bumi yang akan dibahas di Komisi 7, angkanya adalah 845 dan gas bumi 1248. Seluruh angka-angka poin ini didasarkan kepada kesepakatan di dalam rentang yang dibahas di Komisi 11, kami kira 2 bulan lalu, ketika pada waktu itu dari Komisi 11 memberikan range mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan sebagainya. Dengan gambaran seperti itu, maka ini adalah postur era APBN 2015. Pendapatan negara sebesar 1.762,3, belanja negara 2019,9, sehingga defisit dari anggaran sebesar 257,6 atau 2,32% dari PDB. Tentu kami perlu menyampaikan sekali lagi, ini adalah baseline. Jadi ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, baik di dalam struktur penerimaan maupun struktur belanja. Jika sudah ada program dari pemerintah baru yang ingin dimasukkan, tentu nanti bisa dibahas lebih jauh baik di komisi maupun di pembicaraan di Banggar. Ya, ini sekali lagi adalah postur. Jika dilihat di sini belanja KL itu 602 di 2014, sekarang 2015 600. Mengapa seperti ini? Karena penjelasannya adalah tentu ini belum mengakomodir apa yang ingin disampaikan oleh pemerintahan baru. Jika nanti ingin dirubah tentu silakan. Begitu juga dengan dana desa, baru dimasukkan 9,1. Mengapa? Karena ini hanya dana dari pemerintah pusat yang berorientasi desa, sekarang ditempatkan sebagai dana desa. Jika ingin ditambah atau dikurangi tentu juga terbuka nanti di dalam pembahasan baik di sini maupun di Komisi 11. Maka dengan gambaran itu di slide 25, ini adalah defisit dan pembiayaan anggaran sebesar 257,6 yang sumbernya ada di slide 26. Ini adalah pembiayaan anggaran yang terdiri dari pembiayaan non-utang sebesar 25 triliun, negatif 25,1 triliun, ya, terdiri dari perbankan dalam negeri dan non-perbankan, baik dari, bisa dilihat di sini, saya tidak akan bicara detailnya. Dan kemudian komponen kedua adalah pembiayaan utang sebesar 282 triliun. Untuk pinjaman luar negeri netonya adalah negatif, artinya mengalami penurunan. Tetapi surat berharganya sebesar 304 dan pinjaman dalam negerinya sebesar 1,62. Dengan demikian total pembiayaan anggaran adalah 257,57 triliun. Mungkin itu yang kami sampaikan sebagai gambaran dari untuk pembahasan mengenai asumsi makro kita. Kami kembalikan kepada Ketua. Terima kasih Ketua.